sudah dikemas oleh pujangga-pujangga besar kita, termasuk Empu Tanahku. Beliau adalah pujangga besar berasal dari kerajaan Mojopahit yang waktu itu rajanya Hayam Wuruk, berdiri tahun 1335 sampai 1389. Pak Kartiko kok mari moco. Apa Bapak Ibu tidak bisa membaca? Mungkin belum sempat. Sekolah sekarang itu lebih enak. Gak iso, Google diwaca iso. S1 saya tidak begitu. Dulu dosen saya di Tribuana itu waktu nulis skripsi, jenengan dulu tak berdiri saja. Sekolahnya gampang, sing paling angel nulis skripsi. Ngecak saya ini gampang Pak Agung. Dan gak iso, waktu akeh jauh dulu tidak bisa. Jadi waktu kita menghadap pada beliau menulis pada literaturnya itu, bukunya mana? Bukunya harus ditekok nih. Nah, saya itu Google iso. Nah, itu enak sekolah sekarang dengan yang dulu. Dulu itu ketik Pak, dan salah rek, buat remet, semua kita ada salah enggak. Itu dulu waktu saya muda, sehingga berbahagialah teman-teman yang sekarang itu sekolah sekarang. Ibu dan Bapak kembali pada materi. Lontar apa jadi? Nah, aku jadi jenengan itu kok melek lho. Jadi lontar lodaka itu memberi aspirasi pada umat. Diceritakan dalam lontar lodaka itu seorang candala, seorang pemburu yang tiap harinya hanya membunuh dibunuh. Beliau itu badannya gegap, getar, kejam. Wengis cara Jawa nih, wengis ngertos tuh ya, wengis ya, mental. Pokoknya roh kewan sing kira-kira payu diburu pateni didol. Boten ditangan nggih. Didol nggih apa? Ingone nak bojo. Jadi secara keagamaan ini dosa atau tidak? Bapak Ibu. Dosa. Bapak Ibu. Halo Bu. Mahasiswanya kita gak kenal lagi. Gak ngomongin. Delok orang pakai connect apa sinyalnya rada lemot. Kena Jawa nggih. Wonten aku tahun baruan. Nggih. Ngeten, terus logaka itu termin manusia yang kejam. Ketepatan waktu, catur dasa kena paksa, maga, lebih bahasa apa? Catur itu tidak, Pak, dasar itu tidak 10, berarti tidak Senin 40, tapi panglong-ping 14, catur dasar. Basa Jawa itu ngoten iki, basa Jawa nggih. Catur dasar kresna paksa. Kresna niku artinya senes Bathara Kresna senes. Kresna itu ireng, peteng. Paksa artinya bulan yang gelap. Jadi pada Siwaratri ini diperingati panglong ping 14 kurwane film kapitu, gagan kapitu. Secara teori, secara pembelajaran, mongso sasi Bali itu kurang dari 6 ditambah 6, lebih dari 6 dikurangi 6. Niki sasi pinten niki Joan umume. Sasi pinten? Iki sasi umum sasi piro? Uji kowe bedang lak cilik ra Jon. Jabar Bali.
Ibu-ibu pinten Bu? Bulan pinten Ibu? Bulan setunggal. Teori ini mau nek kurang saka 6 ditambah 6. Berarti sisi tambah 6 itu 7. Berarti nek iki purwane 37 bener apa salah? 100%. Jadi surga itu tidak pernah salah. Cuma ini nek delok Purnomo nek salah. Purnomo kapitu lah ini tasik Desember iki. Berarti semuanya Purnomone lho nggih. Rumahnya itu mewah muncul. Terus artinya begini. Kembali pada cerita Lodaka. Jadi Lodaka itu wau pada ketepatan itu berburu sedina uput tidak dapat buruan sama sekali. Tidak dapat buruan sama sekali. Akhirnya muncul sore. Dan sore itu terus bagaimana? Terus malam. Malam yang gelap, sing wong gagahe kaya ngono, sing wong mentalan kaya ngono, suwe-suwe pedhok kok bengi ya wedi. Lodaka takut. Takut apa? Takut nek dipateni kewan. Lah itu loh. Sak gagahe wong, sak gedoyo-gedoyone pada saatnya orangnya mesti duwe rasa takut. Wedi nek dipateni kewan akhirnya dia membajak sebuah pohon. Nek teng Deli Srukan itu mungkin pohon bila. Bukan bila saja nggih. Bukan bajudan nggih. Niki jenenge pohon bila. Sing kaya apa? Pun nanti seperti pohon bila apa dereng? Oh, golongane Google. Pohon bila itu semacam pohon mojo. Semer mojo betul. Nah, wis kaya niku. Wis kaya niku. Kaya mojo niku. Nah, Lodaka niku wau munggah teng mojo. Ora sengaja mergo keweden nggih. Dek niku munggah teng niku ben gak dipangan kewan mau akhirnya ngepeki godhonge mojo. Dicemplungne teng cemplung diucapne ngisor ketepatan itu teng ngisore tlaga. Niki cara gambarane imajinasi nggih. Mojo niku nangklung teng tlaga. Lah ketepatan di pinggir tlaga niku enten panjugane Dewa Siwa. Enten pelinggihe cara sakniki. Lah niku diuncale mriku. Diuncale siji mengenai pada lingga Dewa Siwa. Mboten sengaja lho niku, mboten enten makrame. Sebabnya apa? Lodaka itu buta huruf, tidak pernah sembahyang. Wis mau bedugal warisan. Dia itu membuang daun bila itu mboten disengaja ati hujan Dewa Siwa, tidak. Karena tidak tahu dia. Nah, terus disawat-sawat. Tujuannya neng ben iso melek. Ora ngantuk, lek ngantuk wedine ceblok terus dipangan. Kewan, wong wedi kok. Nah, niku. Nah, ketepatan karena yang berduka waktu itu adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa melihat, oh, pajuganku dikei persembahan karo sinten? Karo Lodaka dia persembahan. Padahal itu buat sengaja. Ndak neo nek sengaja lho nggih. Ndak neo sengaja. Ceritane ngoten. Setelah napa nggih balangke daun itu dalam hati dia sangat menyesal. Dalam hati dia sangat menyesal. Setelah rasa takut yang luar biasa, dia akhirnya jadi dalam dirinya. Oh, ternyata membunuh hewan itu menakutkan. Buktinya dia orang yang diri sampai naik turu rasa. Pengen turu rasa, akhirnya dia dalam hati bersumpah tidak akan melakukan dosa lagi. Setelah itu pagi itu sampai sore nanti pada esok ini dia akhirnya mulai ketemu keluarganya.
ngomong ning keluargane. Nek mulai saiki aku ora berburu. Saya akan bersumpah tidak akan melakukan dosa lagi. Saya akan beralih profesi menjadi petani. Nah, pungkasan cerita akhirnya Rodapan itu wayah dongeng nggih mati. Lah waktu mati roh itu gentayangan. Ceritanya ngoten niku. Gentayangan akhirnya diparani karo Cingkara Bala. Cingkara Bala niku anak buahe Dewa Yama, dewa kematian. Akhirnya rohnya dibawa ke tempat ini berarti. Ke neraka, dosane akeh. Dosane akeh kok disiksa. Akhirnya ketemu Dewa Siwa. Dewa Siwa akhirnya perang caturan akhirnya dimenangi kalau Dewa Siwa. Alasan Dewa Siwa, Lodaka telah menyatakan berhenti jadi pun tidak dosa dan sudah memperbaiki dirinya untuk meminta maaf peleburan dosanya. Dibuktikan dia sudah ganti profesi menjadi petani, akhirnya dia pantas mendapatkan anugerah pengampunan dari Dewa Siwa. Akhirnya dia dibawa ke Siwaloka. Sebenarnya ajaran ini bertentangan dengan hukum karma pala. Lek wong dosa kuwi kudune oleh hukuman. Nek kena apa ledakan diwong dilu kok wis langsung oleh pengampunan. Kisah ngono sing bener sing ndi? Angel lagi. Sing bener yang mana? Bapak Ibu mahasiswa yang telah terhormat, yang kami hormati, sing bener sing mana nih? Pengampunan itu apa hukum karma? Monggo yang mikir. Iki namanya renungan desa ini merenung. Ibu dan Bapak, kalau kita kasih secara agamais, semua ajaran yang ditetuskan, yang diajarkan itu semua benar. Hukum karma benar, perintah pengampunan pendosa-dosa juga benar. Di surganya ada. Nanti ketemuan yang akan datang memang ada. Surga itu ada yang berbenturan, tapi dua-duanya betul. Tidak ada yang disalahkan karena zamannya itu benar waktu itu. Benar. Ibu dan Bapak, yang kita ambil dari cerita Lodaka, ada tingkatan pelaksanaan hari ini. Yang utama adalah satu, kita mengadakan kejagra. Mejagra ini bosone dhewe melehan. Melehan dalam arti ini, melehan merenungkan kesalahan kita. Bukan kejagra melehan kalau ngombe, nggih. Napa tasih enten ngombe, Pak? Enten Pak, lha iki sediane jamu, teh, senenge teliti. Cium. Nah, cium kan ya cium. Sing cilik itu lho. Cium. Sing maune nek ngombe sak teh sing sore lan motone lho cium. Iya Pak Gede ya. Cium Pak Gede mulai cium berita ya. Mulai ngadong. Bapak Ibu, jadi mejagra di sini yang dimaksud adalah meleha dalam arti untuk memperhawa nafsu bahwa kita harusnya melehan. Tingkatan pertama melehan. Yang kedua upawasa. Upawasa itu apa? Orang Pak Kulo pun biasa, tenang dulu, sudah biasa saya. Kalau tidak ada saya biasa tidak makan dan tidak ngombe biasa. Tapi kalau tidak ada, kalau ada yang mesak nih, gue kadang dimesak itu juga tuh juga itu yang ini, gue terus piye? Itu padahal termasuk Banten pengurip-pengurip. Iya Pak, Banten pengurip-pengurip.
Jadi Bapak Ibu, yang namanya tingkatan utama, satu menjaga, dua apa Pak? Upamasa, yang ketiga broto munomuni. Munomuni itu munoli omong. Broto munomuni, jadi tidak berbicara. Berarti Pak Yuli mang yo ngono, undang gak teko berarti wong melok topo munomuni ku timbang tekono dikono dijak ngomong-ngomong, aku gak teko bisa. Jadi undangan jenengan melok broto munomuni. Gue timbang teko kene dosa, aku ngomong nek A ngomong nek B gak teko bisa. Nggih Pak Yuli kira-kira tadi. Kira-kira. Itu tingkatan utama. Dan tingkatan madya siji pejagra, nomor loro upamasa. Sing terakhir sisi katenista ngejagra tok. Semua mendapatkan pahala, tapi sesuai dengan napa? Tingkatan pelaksanaan. Betul nggih? Sing paling berat tingkat begitu. Munomuni paling berat. Sebab ajaran Trikaya Parisudhan itu nek diterapne yo wangel. Gak diterapne yo gak penak, gak omong kanca-kancane lho dalane. Gak sombong yo aja sugih kalau ngomong kancane emoh. Padahal poso munomuni. Apakah pernah ada seperti ini? Enek zamane Paritesit nggih ta, ati ceritaku nggih. Paritesit ketemu Brahmana jenenge sapa? Jamadagni. Jamadagni ditakoni. Karena Paritesit itu berburu, ditakoni buru aku liwat kene. Begawan Jamadagni itu puasa ngomongin ora semau. Akhirnya Paritesit rumangsa wong penting rumangsa dadi raja, akhirnya nesu digolene urah niku napa nggih? Batane kula niku napa jenenge? Urah nggih. Urah niku dikalungne teng ngene Jamadagni. Jamadagni nggih mboten nesu. Sebab napa? Poso muno. Sing nesu anake. Anake sing nesu. Akhirnya Paritesit dikutuk. Kowe ora bakal kumpul dawa. Kowe matimu mesti dicokot ulo taksaka. Matine Paritesit matine dicokot ulo taksaka. Saking mandine itulah kesaktian poso munomuni. Itu berat. Berarti topo bisuki gampang apa? Ibu dan Bapak, inilah contoh cerita atau pelaksanaan Brata Siwarati. Ada 3 tingkatan: Nesta, Madya, Utama. Lek sing Madya niku mau napa? Jagra, Upamasa. Lek sing Nesta Munomuni. Lho mboten Pak. Sing Nesta mau namung jagra tok, kudu lak kan mboten mbok tentu. Nggih, Kak tidak apa-apa. Bapak Ibu, dados tingkatan dari Brata Siwarati adalah di pelaksanaan jiwa kita. Dados inti Brata Siwarati itu adalah pengembangan diri kita, diri pribadi kita, nggih. Buatan sakit dipun pakai nih, Pak, anak kula niku Pak, wis ruget sembahyang. Berarti aku sebagai anakku dari kondangan diwakili tenang, tapi ini tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, untuk pelaksanaan Brata Siwarati ini adalah Banten tidak menjadi ukuran besar kecilnya, tapi Banten di dalam jiwa kita inilah yang menjadi ukuran. Banten jangan ada di jiwa kita. Bukan berarti tidak sama sekali membuat Banten. Logaka tidak
Berarti nek dikai banget berarti luwih iso dikai pengampun. Nah, ku kira-kira jangan dikucai teman-teman. Sebabnya tingkatan keseragaman kita itu diukur oleh Tuhan, bukan oleh sesama manusia. Kalau kita mau acake wong sembarang ya aku turu mesti. Wong kalau macake kene gedeng buat sembarang kok ditamu toko yang ini. Kira-kira apa boten? Iso-iso kok gak toko barang. Karena apa? Kekuasaan di toko dan tidak bukan ukuran manusia. Hubungan kita dengan Tuhan. Dia Tuhan yang menilai, jangan kita menilai Tuhan. Kadang-kadang kita ini sibuk menilai sesama. Sesama kita itu menilai loh mesti yang tidak. Kadang-kadang itu orang salah kita. Banten sing kudune ngono ora apa-apa ciri-ciri Banten kurang akeh, kurang apik. Padahal sing ngomong ora tau gawe. Ya toh, Banten kuwi kudune Banten Jawa. Ojo Banten ngene iki, lek Banten Jawa iki sing ngomong ya ora. Sing penting gawe Banten. Di dalam aturan kepemangkuan Panambahan sudah ada minimal wono jangan sari. Munggah-munggah yang terjadi. Terus ada Banten perlengkapan. Kuwi arep digojek ojo golek nyuruh dhisik. Bantene gawe sik. Si warati kira-kira dhewe njaluk apa iki? Gak usah, dhewe ora tau njaluk. Berarti nek dhewe sing njaluk kuwi berarti dhewe gedhe. Karo dhewe ayu. Sing njaluk lho ya. Ibu dan Bapak, ini hanya intermezzo. Tapi yang jelas dalam renungan Siwaratri ini, marilah kita bisa ngeper hawa nafsu. Hawa nafsu dari mana? Yang terberat dari muni. Sakecap rongkecap kuwi omongan kuwi dadi duit. Sakecap rongkecap omongannya dadi moro. Nek bosone orang keren. Omonganmu dadi bebayamu. Omonganmu dadi rezekimu. Maksudnya apa? Lelek guru omonganmu dadi rezekine nek gurune disuki dene urang. Tapi kalau kita omongnya salah, rasanya iso dijotosi. Wow, itu loh. Jadi dari perkataan itu penting. Makanya terberat di dalam tingkatan perayaan pelaksanaan data Siwaratri adalah muni. Yang kedua, upah wasa. Bahwasanya berapa? Murah nih. Kecilan saya, sirian kulo wegel kali poso niku wegel. Nek ora poso, ora nek wong undang-undang. Basa kula poso bolak-balik. Diundang wong mangan enak-enak niku sing tak pegeri poso. Mangkane kula segede cilik sampai gede niku kula poso mek pisan kok nyepi tok. Lek nyepi kula poso, sebabe kan mboten metu kan. Gak eruh nek panganane enak ora enak ra. Ibu dan Bapak, sementara itu yang saya sampaikan tentang data penelitian data Siwaratri. Data Siwaratri ini kita kaji bersama bahwa ini adalah ajaran untuk kita bisa merenung seberapa banyak dosa yang kita lakukan dalam 1 tahun ini. Makanya ini perlu kita wujudkan data penelitian. Abdolnya sembahyang pada Siwaratri ini adalah jam 12 malam. Tapi mulai sore itu ora apa-apa. Lebih baik sore sembahyang maksudnya. Mengke awan terus sembahyang sampai jam 12, sembahyang sampai tekan isu. Kalau kira-kira digandeng karo mejapa boleh? Monggo. Sing penting mejagra. Mejagra iki nek digandeng mejapa iku dadi manut teko ndi. Luar kok ono
lebih baik menjapa yang paling mudah. Om Namo Siwaya, Om Namo Siwaya. Kita sih dari gada diri. Buat gada habis dari ini. Nek dari gada diri yang ngomong pulo. Sering juga. Ya, tak omongan juga tak korporo gini jenengan ngono maksudnya. Bapak Ibu, sementara bila dalam tutur kata saya membicarakan materi yang sekelumit ini ada kekurangan, ada kata yang kira-kira menyinggung perasaan penjenengan, kurang lucu rono nyuwun bisa kapanten. Kalau mau kasih kata, enten pertanyaan kalau tunggu, buatan enten matur nuwun, mugi-mugi berikan takon. Oke, mugi-mugi berikan takon. Semakin banyak takon berarti tunggu orang yang mau keluar. Matur nuwun, Om Santi. Luar biasa ini ya, saya nggak ngantuk karena materi yang disampaikan ini adalah mengambil contoh-contoh kehidupan yang hadir, bukan di luar sana. Kehadiran ini diambil contoh oleh Pak Kariko, ya luar biasa sekali. Nah, tadi juga sudah disampaikan kenapa melakukan berata, kenapa melakukan melehan, gitu. Sebetulnya malam hari ini adalah malam renungan, merenung, jadi otomatis kita meleh. Mungkin melakukan japa, ya karena kembali lagi kita di alam, ya kita melakukan japamnya di mana? Itu yang belum ada yang tanya. Silakan, saya beri kesempatan 1, 2, 3 pertanyaan dari